Terima kasih. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lahir karena manusia diberikan oleh Tuhan suatu sifat, yaitu ingin tahu. Sifat manusia yang ingin tahu tentang baik fenomena alam ataupun fenomena sosial. Nah, di sini ilmu mencoba mencarikan penjelasan tentang bagaimana cara seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya yang terjadi di kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini ilmu pengetahuan lahir. Pengetahuan ilmu dapat diibaratkan sebagai alat yang digunakan untuk manusia untuk memecahkan permasalahannya yang ada, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, menurut Maranon, ilmu pengetahuan itu mencakup pengertian yang luas. Tidak hanya sebatas ilmu saja, tetapi menjangkau semua aspek yang ada di kehidupan manusia. Kemudian, Aton juga menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai ahli ilmuwan tidak dilihat sebagaimana bentuk pengetahuannya saja, tetapi dia juga harus mencerminkan kepribadiannya, perilakunya, dan juga sifatnya. Nah, di situ seseorang dapat dikatakan sebagai seorang ilmuwan. Saya di sini akan membahas tentang apakah penelitian itu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Nah, penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research yang berasal dari kata yaitu kembali, dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, secara logawiah berarti mencari kembali. Nah, apabila suatu penelitian itu merupakan usaha pencarian, lantas apakah yang dicari itu? Nah, pada dasarnya yang dicari itu tidak lain adalah pengetahuan, atau yang lebih tepatnya pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Oleh karena itu, pertanyaan atau ketidaktahuan penelitian tentu tidaklah akan dapat dilaksanakan kalau tidak ditegakkan atau diawali dengan sebuah ketidaktahuan. Di sini saya akan membahas mengenai ilmu penelitian dan kebenaran. Ilmu penelitian dan kebenaran. Ilmu penelitian dan kebenaran adalah tiga hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Seseorang dalam usahanya untuk memperoleh satu kebenaran harus menempuh beberapa hal. Yang pertama, penemuan secara kebetulan. Yang kedua, trial dan error. Yang ketiga, otoritas atau kewibawaan. Yang keempat, pemecahan secara spekulasi. Yang kelima, dengan berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman. Dan yang keenam, metode penelitian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tipologi penelitian. Bagi macam metodologi penelitian, banyak sekali seseorang berpendapat beda satu sama lain tentang metode penelitian. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa macam metode penelitian. Yang pertama adalah penelitian dasar, dan yang kedua adalah penelitian terapan, yang ketiga adalah penelitian ilmu sosial, yang keempat adalah penelitian historis, dan yang kelima adalah penelitian deskripsi, dan yang keenam adalah penelitian perkembangan, dan yang ketujuh adalah penelitian kasus. Delapan adalah penelitian relasi. Yang kesembilan adalah penelitian kasus komparasi. Yang ke-10 adalah penelitian deskripsi. Yang ke-11 adalah penelitian tindakan. Yang ke-12 adalah penelitian observasi. Dan yang ke-13 adalah penelitian primer. Yang ke-14 adalah penelitian sekunder. Yang ke-15 adalah penelitian deskriptif. Dan yang terakhir adalah yang ke-6 adalah penelitian analitis. Saya akan membahas tipologi penelitian hukum. Surjono Sukanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam yang pertama, penelitian hukum normatif yang terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, yang kedua penelitian terhadap sistematika hukum, yang ketiga penelitian terhadap tahap sintesis hukum, yang keempat penelitian terhadap sejarah hukum, dan yang kelima penelitian terhadap perbandingan hukum. Yang kedua, penelitian sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian identifikasi hukum, dan yang kedua penelitian efektivitas hukum.